Halo, selamat pagi semuanya. Hai, Fari, Faizi, Galang, sama Bara. Halo, kedengeran suaranya? Nah ya, Kadot sambil absen dulu aja. Dengar. Oke, semuanya boleh nyalain kameranya ya, karena kita adalah pertemuan 32 untuk presentasi hari ini. Jadi pastikan dinyalakan kameranya, sambil Kadot mau foto untuk di absen ke grup. Yuk, nyalain kameranya yuk. Yuk, nah ini Galang udah nyalain. Tolong yang lain nyalain, Bara, Fari, sama Faizi juga. Silakan. Bara bisa nyalain, Bara. Oke, bentar ya. Bentar. Faizinya kok kamu nyalain tapi nggak ada ininya. Oh, itu oke. Dalam hitungan tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Kalau coba absen dulu. Hmm, selamat pagi. Berarti yang belum join itu ada Fari, udah. Bara tadi udah join. Kemudian Faizi juga sudah. Faris. Oh, Faris masih belum join nih. Kemudian ada Galang. Galang udah. Feiza udah. Hafiz. Hafiz belum. Ah, ini baru udah join nih. Hafiz belum ya? Ah, Hafiz. Kemudian Sakif juga belum. Boleh segera masuk ke Zoom ya. Kelasnya akan kita mulai sekarang. Oke, kita mulai aja ya. Jadi selamat pagi semuanya, Bara, Fari, Galang, Faizi, sama Faiza. Hari ini adalah pertemuan ke-32 ya. Jadi sudah masuk ke bagian next level ya. Kalian akan coba melakukan presentasi showcase sama kita main game juga gitu. Jadi nanti kita akan coba review udah sejauh mana sih yang kalian pelajarin ya mulai dari awal sampai sekarang di kelas Python Start tahun kedua ya. Nanti kita akan coba retrospektif, kita coba review kembali apa aja yang udah kalian pelajari. Oke. Untuk awal-awal kita akan coba review dulu PPT-nya. Jadi semuanya boleh minta tolong di share screen ya. Kak Daud mau coba cek lihat PPT-nya udah pada beres belum? Kalau misalnya ada yang belum beres, kita coba kerjain dulu ya. Silakan. Nanti akan presentasi satu-satu ya. Oh, ini kalau share screen dia jadi gini. Bagus. Ya, kalau nggak beres, mana? Ah, Galang Peran. Halo, Galang Peran. Oke, udah beres ya, Galang ya. Nanti yang bagian presentasi proyeknya tentang kalkulator berarti Galang ya. Oke, yang lain boleh share screen juga. Em, oh, ini cuma satu-satu gitu ya.
Kadut matiin dulu deh ini. Galang udah. Bara, Bara juga udah. Oke. Udah beres ya. Terus Feiza juga udah beres. Oke. Faizi juga. Fari, oke juga. Sip. Udah beres semua ya. Ada yang masih belum beres? Coba, udah sih semuanya udah share screen dan udah join. Kalau gitu kita akan mulai aja untuk random wheel-nya ya. Untuk siapa duluan yang presentasi ya. Supaya lebih seru, Kado coba putar dulu. Ntar ya. Sebentar, Kado coba puterin dulu, siapin juga. Dan bentar. Nah, oke, Kado coba share screen dulu. Aduh, lemot banget. Nah, sip. Oke, oke, kita mulai putar dulu aja ya. Berarti di sini ada Fari, setelah Fari ada Feiza, habis Feiza ada Faizi, kemudian ada Bara, lalu ada Galang. Ya, jadi nanti 5 ya. Kita akan bebas putar untuk yang presentasi duluan. Ya, dalam hitungan 3 ya, kita putar. Nanti presentasinya seperti apa? Kalian cukup share screen, jelaskan PPT-nya per slide. Kan nanti itu ada yang presentasi proyek tuh. Ya, itu nanti tinggal ganti aja share screen-nya ke Visual Studio Code. Oke, jadi boleh sambil disiapin juga VS Code-nya. Boleh sambil dibuka VS Code-nya. Dibuka project yang mau kalian jelasin yang ada di PPT. Ya, satu aja. Yuk, sambil dibuka, jam 9.10 kita puter ya. Coba dibuka dulu VS Code-nya, sekalian login. Ya, dibuka VS Code-nya dulu. Dan kalau ada pertanyaan, boleh tanyain ya.
Udah ya, ready ya? Semuanya udah dibuka via spotnya ya. Oke, kalau sudah kita putar aja. Satu, dua, tiga. Feiza dulu ya. Silakan, Feiza nanti boleh langsung share screen aja ya. Kemudian dipresentasikan. Silakan Feiza. Di awal juga boleh perkenalan dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feiza Ismi Putri dan saya akan mempresentasikan proyek Python Start Second Year. Jadi, eh, di antara semua proyek yang sudah pernah dibuat, tujuannya untuk yang pertama mempermudah pengguna menggunakan kalkulator itu untuk menghitung menggunakan kalkulasi. Ya, terus yang kedua, sebagai media hiburan dengan beberapa game sederhana. Yang ketiga, untuk mengedit berbagai foto menggunakan editor gambar. Lalu, proyek-proyek yang sudah pernah dibuat dan dikembangkan itu mencakup shooter game, ping-pong game, labyrinth game, simple calculator, snake game, multi-level game, lalu kuis sederhana dan editor gambar. Lalu untuk proyek multi-level game, game ini dibuat untuk melatih pemain secara bertahap dari level mudah ke level yang lebih sulit. Keunikan dari proyek ini adalah yang pertama, obstacle atau rintangan itu bergerak lebih cepat setiap level berubah atau meningkat. Lalu yang kedua, waktu akan habis setelah 20 detik. Lalu rumah yang menjadi tempat checkpoint atau tujuan bagi player. Lalu yang terakhir, game ini cukup sulit karena obstacle-nya tidak terduga akan jatuh dari arah mana. Lalu untuk proyek Simple Calculator, pengguna dapat menghitung kalkulasi pada kalkulator sederhana. Keunikan dari proyek ini adalah kalkulator akan menampilkan pesan error atau invalid pada widget entry. Lalu pengguna dapat menghapus semua isi dalam widget entry menggunakan tombol C. Lalu desain yang menarik dan tidak monoton. Lalu untuk proyek Snack Game, em, Snack Game ini juga dibuat menggunakan Pygame seperti game simple lainnya, lalu bisa dikontrol menggunakan keyboard bagi pengguna. Keunikan dari proyek ini adalah ular semakin memanjang ketika memakan makanannya, lalu makanannya bisa muncul secara acak. Jendela permainan juga langsung ditutup jika ular menyentuh batas tepi jendela permainan atau menyentuh tubuh dia sendiri. Juga ular dapat digerakkan dengan mudah menggunakan tombol up, down, left, and right pada keyboard. Lalu proyek yang akan saya presentasikan yaitu Snake Game. Dimulai dari baris pertama. Baris pertama ini tetap mengimpor berbagai modul yaitu Pygame, Sys, dan Random. Lalu dari baris ke-6 sampai baris ke-9 itu untuk membuat jendela permainannya. Lalu dari baris 12 sampai 16 itu adalah warna-warna yang digunakan pada jendela permainan, pada permainan ini. Lalu dari baris 21 sampai 26 itu untuk menggambar objek yang ada pada jendela permainan yaitu ular dan makanannya. Lalu pada baris 37 sampai 43 itu untuk memastikan bahwa jendela permainan akan muncul ketika di-run dan akan menutup pada kondisi tertentu. Lalu di baris 45 sampai 64 itu untuk menghubungkan eh, tombol-tombol pada keyboard ke dalam program agar bisa menggerakkan ular menggunakan tombol-tombol yang ada pada keyboard. Lalu dari baris 67 sampai 79 itu untuk mengecek apakah ular itu memakan makanannya dan apakah ular itu menabrak tepi jendela permainan dan tubuh dia sendiri. Lalu dari baris
85 sampai 86 itu untuk memperbarui seluruh seluruh layar permainan dan memastikan bahwa kecepatan permainan bergerak sesuai frame rate yang sudah ditentukan. Lalu yang terakhir untuk prospek proyek. Dari ketiga proyek yang sudah dibuat itu sudah bagus, namun lebih baik jika yang pertama proyek bisa dibikin lebih kreatif dan menarik. Lalu yang kedua, lebih banyak proyek selain game. Lalu yang ketiga, desain yang lebih bagus. Dan yang keempat, tingkat kesulitan game lebih menantang. Dan yang terakhir, khusus untuk Kak Daud, semoga kedepannya kakak bisa menjelaskan kode perbaris secara detail dan terperinci. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman dan Kak Daud yang sudah menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Oke, sebelum itu nanti jangan dulu mati ya. Dipresentasiin contoh gamenya dulu. Nanti kalau misalnya yang lain kalau udah beres menjelaskan kodenya, ntar tinggal dijelasin juga apa dicobain gamenya ya, kayak gimana cara mainnya, sederhananya silakan. Coba. Nah, sambil dijelasin aja cara mainnya gimana dan Untuk aturannya apa. menggerakkan ularnya itu kalau ke atas menggunakan tombol up, kalau ke kanan dan ke kiri pakai tombol left and right, lalu kalau ke bawah pakai down, dan ularnya tuh akan memanjang ketika makan makanannya dan akan menutup ketika menyentuh tepi jendela permainan. Sudah. Oke, nah kayak gitu ya. Oke, good job, Feza. Tepuk tangan dulu untuk Feza ini. Kenapa kamu malah jadi matiin kameranya saat dipresentasi? Harus. Oh, nyalain lagi. Gimana perasaannya, Feza? Biasa Sudah aja, beres Kak. presentasi, sudah beres presentasi dulu. Biasa aja, Kak. Biasa aja, oke. Keren banget tadi ya PPT-nya ya, udah banyak desainnya juga. Dan semuanya tercover ya, semua proyeknya mulai dari awal sampai akhir. Ntar untuk bagian feedback keseluruhan kita akan coba di bagian akhir aja ya. Ntar baru kita presentasi dulu ke semuanya. Oke, gue jawab ya, kita tepuk tangan dulu buat Feza. Oke, Hilmi halo. Hilmi boleh nyalain aja kameranya Hilmi ya. Nah, aduh tapi kita cuma berenam. Kita ganti lagi yang lain deh. Ada apa lagi? Ini nih. Nyalain lagi Galang. Nah, oke. Sip, kita mulai lagi yang berikutnya ya. Berarti tadi Faiza udah nambah Hilmi. Jadi ingat ya, tadi urutannya sudah benar seperti yang Faiza. Jadi pertama perkenalan, kemudian nanti dijelaskan slide-nya ya. Nanti habis itu coba jelasin kodenya boleh, atau mau langsung jelasin gamenya juga oke. Dan yang keempat, udah ya, beres. Balik lagi ke PPT yang prospek. Oke, lanjut. Kita putar. Ini siapa? Bara atau Galang? Bara ya. Silakan Bara, boleh di-share screen. Yuk. Ingat urutan tadi ya, kenalan, PPT, VS Code, balik lagi. Dari PPT dulu, Bara. Aduh, sakit badan. Kamu login dulu boleh. Tadi belum login. Yang lain juga sambil login dulu aja coba. Mana? Yang lain dibuka VS Code-nya, dibuka proyek yang nanti mau dimainin ya. Jadi nanti tinggal apa? Tinggal jalanin doang. Ya sambil nunggu yang lain buka dulu VS Code-nya. Hilmi udah dibuka belum? Sudah Kak, sudah. Oh, udah, oke, oke. Galang udah dibuka, Galang.
Udah, oke. Sip. Snack juga nih. Oke. Ada banyak ini, ada yang multi level, ada yang lain juga. Tidak ada yang mau jelasin itu kah? Gak usah di close nanti algoritmikanya bara, nggak apa-apa. Ya Kak. Nah ya, sip. Oke, mulai dari PPT-nya bara, silakan. Tes kedengeran Kak? Kedengaran, kedengaran jelas. Silakan. Boleh diklik Ya. slideshow-nya juga tuh bara, biar dia full screen ya. Nah, silakan bara. Eh, mau tulang coba. Nah, oh ya udah ini di close aja bara, cek. Nah gini aja deh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Barada Diki Fiarsa. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek Python Start Second Year. Nah, dari semua proyek yang telah kita buat, tentu saja itu memiliki tujuan. Nah, tujuan dari proyek itu adalah sebagai media hiburan untuk pengguna, implementasi nyata dari teori Python, dan untuk membantu proyek-proyek yang dikembangkan oleh kita ada beberapa, yaitu yang pertama ada multi-level, kalkulator, snake, shooter game, pingpong, editor gambar, labirin game, dan kuis sederhana. Nah, yang pertama ada proyek multi-level. Nah, game ini tuh dibuat untuk melatih pemain secara bertahap. Nah, keunikan dari proyek ini adalah kontrol yang fleksibel menggunakan tanda panah yang terdapat di keyboard, fase obstacle yang muncul secara random, dan level yang makin tinggi, maka kesulitannya akan makin susah juga. Nah, yang kedua ada proyek kalkulator. Nah, proyek kalkulator ini adalah kalkulator sederhana yang dibuat untuk menghitung operasi aritmatika. Nah, fitur-fiturnya ada, ada tambah, kurang, bagi, dan kali. Nah, yang ketiga ada proyek Snake Game. Nah, Snake Game ini dalam pembuatannya menggunakan Pygame, kemudian dikontrol menggunakan keyboard untuk pemain. Keunikan dari proyek ini adalah kontrol yang fleksibel juga menggunakan tanda panah yang terhadap di keyboard. Satu ular yang akan semakin panjang jika memakan makanannya dan makanan akan muncul secara random. Nah, proyek yang akan saya jelaskan adalah Snake Game. Rekaman yang lalu. Tes. Ya, kedengeran, kedengeran Nah, bara, di sini silakan. ya, siap Kak. Hmm. Nah, sini di baris pertama ada import Pygame SCS random. Di baris keempat ada Pygame init. Nah, ini digunakan untuk inisialisasi Pygame. Nah, di baris ke-6 sampai baris ke-10 ini tuh untuk menentukan ukuran layar yang akan ditampilkan. Nah, di baris ke-13 sampai 16 itu ada warna dan beserta kodenya. Nah, di baris 19 sampai 20 itu waktu yang ditentukan di dalam game. Nah, di baris 23 ini ada Dev Draw Snake. Itu tuh untuk menampilkan snake di dalam game nanti. Habis itu di baris 27 ini ada Dev Draw Food. Dan di sini juga digunakan untuk menampilkan makanan nanti. Nah, pada baris 31 terdapat Dev Random Food. Nah, di sini tuh untuk memunculkan makanan secara acak. Jadi tidak tempatnya itu berbeda agar membuat permainan menjadi sedikit lebih susah. Nah, di baris 36 sampai 39 ini untuk inisiasi permainan. Nah, di baris 41 sampai baris 48 ini untuk apa ya? Baik, berikutnya.
Eh, Nah, di baris 52 sampai di baris 60 ini adalah kontrol yang akan kita gunakan di dalam permainan Snake ini. Di baris 63 sampai di baris 72 ini untuk ketika Snake memakan makanannya dan untuk menambahkan panjangnya. Nah, di baris 75 sampai 79 ini untuk menambahkan skor. Nah, kalau di baris 82 sampai 87 ini untuk mendeteksi jika Snake menabrak bingkai layar, maka akan berakhir gamenya. Nah, di baris 90-91 untuk menampilkan Snake dan Footnya, lalu di baris 93-94 untuk menampil. Ini di play nggak Kak gamenya? Boleh, silakan. Sambil dijelasin aja cara mainnya gimana, aturannya juga. Nah, di sini, nah di sini permainan game luar sederhananya, di sini kita menggunakan alat kontrol yaitu dengan tanda panah ke atas dengan tanda panah up, ke kanan untuk tanda panah kanan, ke kiri untuk tanda panah kiri dan ke bawah untuk tanda panah bawah. Nah, di sini jika kita memakan makanan yang berwarna merah ini, maka ular kita akan semakin panjang. Dan jika kita tidak sengaja menabrak bingkai layar, maka akan game over dan langsung tertutup. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum Ada warahmatullahi satu lagi, wabarakatuh. Bara. Yang Oh prospek ya, udah. Nah, nah ini prospek proyek saya. Ini saya prospeknya dari setiap proyek ada. Nah, di dalam proyek Snake ini bisa menggunakan gambar ular dan makanan versi kartun agar lebih bagus. Nah, kalau di dalam proyek multi level menggunakan gambar mobil atau truk dan rumah versi kartun dan tambahan background agar lebih bagus. Kalau di dalam proyek kalkulator dapat didapatkan dengan beberapa fitur matematika yang lainnya seperti pangkat, akar, dan lain-lainnya. Nah, kalau di dalam proyek pingpong dapat ditambahkan fitur service saat awal game, dan di dalam proyek kuis sederhana dapat menambahkan lebih banyak pertanyaan dan bisa dijadikan perlombaan. Itu mungkin sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bara, mantap. Gimana perasaannya Bara? Masih di mute? Ah, Deg-degan sih, Kak. enggak tahu. Oke, anyway, keren juga sama kerennya ya. Udah beres semua proyeknya. Dari PPT-nya juga ya, teksnya banyak ya, jadi keren untuk dipenjelasin apa penjelasannya ya selama presentasi tadi. Kita. Oke, sip. Kita akan lanjut ya ke bagian berikutnya. Kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, boleh ya saling nanya. Ntar langsung aja ditanyain gitu. Oke, kita ke yang berikutnya. Berarti siapa ya setelah Feiza dan Bara kita putar. Nah, Hilmi, silakan Hilmi, boleh langsung di share screen ya. Urutannya seperti Bara tadi ya. Mungkin tadi Feiza kan kepotong tuh. Coba urutannya kayak Bara tadi. Kenalan, PPT-nya, VS Code, terus balik lagi ke PPT dan closing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Selamat nomor pagi dua dulu. teman-temanku. Nah, Kenalkan silakan. nama saya Muhammad Sakif Hilmi, kelas 2 SMP. Saya akan mempresentasikan proyek Python Start to End Year. Tujuan proyek, ya, proyek ini dibuat untuk menunjukkan bakat dalam mengcoding di aplikasi Python. Menambah skill. Dua, mengetahui tentang Python. Tiga, menjadi lebih kreatif. Empat, membuat program sederhana. Lima, menambah ilmu. Proyek yang dikembangkan mencakup komponen-komponen berikut. Pingpong, multi-level, shooter game, puzzle, kalkulator, dan kalkulator sederhana. Penjelasan dari proyek ini, Pingpong.
Pingpong adalah sebuah game yang terbuat dari Pygame atau Python sebagai platform untuk mengcoding game tersebut. Permainan multi pemain yang menggunakan keyboard sebagai alat penggeraknya. Pingpong juga mempunyai fitur seperti player one win, player two lose, dan juga bisa dimainkan dua orang dalam satu komputer. Penjelasan proyek Shooter Game. Shooter Game adalah sebuah game yang terbuat dari Pygame atau Python sebagai platform untuk mengcoding game tersebut. Shooter Game dimainkan secara single player. Game ini dimainkan dengan keyboard menggunakan backspace. Eh, untuk menggerakkan ke kiri bisa menggunakan keyboard ke kiri, ke kanan, dan untuk menembak. Penjelasan proyek multilevel. Multilevel adalah sebuah game yang terbuat dari Pygame atau Python sebagai platform untuk mengcoding game tersebut. Game ini dapat dimainkan dengan keyboard untuk menggerakkan arrow ke kiri untuk ke kiri, arrow ke kanan untuk ke kanan, arrow ke atas untuk ke atas, arrow ke bawah untuk ke bawah. Demonstrasi proyek shooter game. Di bagian nom- nomor 1 sampai nomor 2 adalah bagian untuk mengimpor data-data dari Pygame dan Runtime. Untuk baris nomor 7 sampai nomor 11 adalah bagian untuk musik latar. Untuk bagian nomor 16 sampai dengan 21 adalah untuk mengaplikasikan font dan keterangan menang dan kalah. Untuk bagian nomor 26 sampai nomor 30 adalah untuk bagian gambar yang diimpor. Nah, untuk nomor 34 sampai dengan baris 37 untuk skor. Nomor 42 sampai dengan nomor 47 bagian untuk kelas yang membentuk game tersebut. Di- untuk bagian nomor 52 sampai 54 adalah untuk bagian load gambar. Untuk baris 58 untuk properti sampai nomor 62. Untuk sampai 78 adalah sebuah main player class untuk menggerakkan game tersebut. Nomor 79 sampai 83 adalah untuk metode shoot atau cara menembak dan suara untuk menembak. Untuk nomor 88 sampai dengan nomor 89 adalah sprite class enemy. Nomor 90 sampai dengan nomor 93 adalah pergerakan musuh. Nomor 94 sampai dengan 98 untuk bagian layar. Untuk 102 sampai dengan 110 adalah bagian untuk bullet class, sprite class. Untuk nomor 115 sampai dengan 120 adalah bagian untuk membuat jendela, jendela permainan. Untuk bagian nomor 125 sampai 141 adalah bagian untuk pembuatan sprite. Untuk nomor 146 sampai dengan 151 adalah variabel untuk game is over. Untuk bagian nomor 156 sampai dengan 166 adalah bagian untuk import time, import waktu. Untuk bagian nomor 171 sampai dengan 184 adalah close button atau tanda silang jika diklik. Untuk bagian nomor 187 sampai 197 adalah bagian jika kita tidak menyelesaikan permainan tersebut. Untuk 197 sampai dengan 211 adalah bagian untuk mengupdate background game tersebut. Untuk bagian 216 sampai dengan 223 adalah untuk pembuatan sprite, pergerakan sprite. Untuk nomor 224 sampai dengan
231 adalah lokasi untuk update tersebut. Untuk bagian 234 sampai dengan 261 adalah bagian untuk anu, bagian musuh dan properti musuh. Untuk bagian 266 sampai dengan 268 adalah bagian untuk waktu game tersebut berjalan. Dan untuk pendemonstrasiannya seperti ini. Untuk menembak bisa menggunakan backspace. Jika kalah akan ada tulisan you lose. Di bagian pojok kiri atas ada tulisan score, tembakan yang miss, dan lain-lain. Untuk prospek proyek adalah desain yang lebih kreatif dan menarik, level yang lebih menantang, penjelasan kode yang lebih terperinci, penambahan skor terperinci. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Hilmi. Mantap. Oke, keren ya. Presentasinya mantap dan lumayan banyak 200 baris kode yang perlu dijelasin. Keren banget masih inget yang shooter game ya. Good job. Hafiz tolong nyalain kameranya Hafiz. Nah, sip. Halo. Sip, kita langsung lanjut berikutnya ya. Nggak ada yang mau bertanya untuk presentasinya Hilmi. Oke, oke Hafiz. Go. Hilmi masih nyalain kameranya Hilmi. Hafiz. Kita lihat yang berikutnya ya, siapa ya? Jing 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 jing. Galang. Galang boleh langsung di share screen ya urutannya sama seperti yang tadi ya teman-temannya yang lain. Feiza, Bara, Hilmi ya. Silakan Galang. Mulai dari PPT, slide 2-nya dulu perkenalan. Oke, silakan Galang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galang Waalaikumsalam warahmatullahi Sofia. wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan presentasi proyek dari kalkulator. Tujuan proyek ini dibuat untuk memahami kode Python, bisa menggunakan kode Python untuk membuat sebuah proyek, memahami algoritma kalkulator, snack game, dan MinPy. Proyek yang dikembangkan mencakup komponen-komponen berikut: aplikasi snack, aplikasi shooter, aplikasi pingpong, dan aplikasi kalkulator. Fitur khas dari proyek kalkulator: 1. Antarmuka, sederhana, dan mudah dipahami. 2. Fungsi operasi dasar lengkap, mendukung operasi aritmatika dasar, tambah, kurang, kali, dan bagi. Tata letak yang intuitif, posisi tombol-tombol disusun seperti kalkulator fisik agar familiar bagi pengguna. 4. Tampilan responsif. Setiap merespons input pengguna dengan cepat, memastikan pengalaman pengguna yang lancar. 5. Fungsi hapus dan sama dengan. Setiap tombol C untuk menghapus input dan sama dengan untuk menampilkan hasil perhitungan. Fitur khas dari proyek ini: perkalian, pengurangan, dan pertambahan. Permainan ini menyediakan penghitung visual real time. Permainan ini menyediakan penghitungan visual yang
terus diperbarui seiring berjalannya permainan, memberikan umpan balik langsung kepada pemain, antar muka, interaktif, dan informatif. Elemen-elemen visual seperti skor, waktu, atau jumlah langkah ditampilkan secara jelas untuk meningkatkan keterlibatan pemain. Desain sederhana dan fokus pada fungsionalitas. Tidak banyak gangguan visual sehingga pemain bisa fokus pada tujuan utama permainan. Responsif terhadap interaksi pengguna. Setiap aksi pemain langsung tercermin pada penghitung visual, membuat pengalaman bermain menjadi lebih dinamis. Tambahan, game dimulai ulang secara otomatis, peningkatan kesulitan. Game ini dimulai secara otomatis setelah permainan selesai atau pemain kalah. Permainan akan langsung dimulai kembali tanpa perlu menekan tombol, menciptakan alur bermain yang terus mengalir. Tingkat kesulitan meningkat secara bertahap. Seiring berjalannya permainan, tantangan yang dihadapi pemain akan semakin sulit. Menjaga permainan tetap menarik dan menantang. Desain dinamis dan interaktif, gameplay dibuat responsif terhadap aksi pemain dengan perubahan kecepatan atau pola yang menyesuaikan level kesulitan. Pengalaman bermain tanpa jeda, fitur-fitur seperti restart otomatis dan peningkatan tantangan membuat pengalaman bermain terasa lebih seru dan tidak monoton. Demonstrasi proyek. Nomor 1, berguna sebagai import data tentang kalkulator. Nomor 3 sampai nomor 9, tema warna dan font untuk di dalam game. 11 sampai 27, fungsi saat tombol ditekan. 29 sampai 33, inisialisasi window utama. Nomor 35 sampai 37, entry input. Nomor 39 sampai 41, frame untuk tombol. 43 sampai 49, daftar tombol. Nomor 51 sampai 55, membuat tombol-tombol. 56 sampai 67, untuk warna khusus berdasarkan jenis tombol. Nomor 70, jalankan aplikasi. Di sini ada tombol pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini untuk restart angka atau aplikasi. Di sini untuk memunculkan hasil dari perhitungan. Prospek proyek, akankah game ini menghasilkan keuntungan, kemungkinan perbaikan, potensi pengembangan lebih lanjut. Kalkulator ini dapat dikembangkan menjadi versi lanjutan seperti scientific calculator, konferensi satuan, atau bahkan integrasi dengan teknologi suara dan AI. Nilai edukasi tinggi, sangat cocok digunakan sebagai proyek awal untuk belajar pemrograman, logika program, dan manajemen input-output dalam aplikasi.
peluang komersialisasi terbatas namun relevan. Meskipun kalkulator dasar tidak secara langsung menghasilkan keuntungan, proyek ini bisa menjadi bagian dari portofolio yang menunjukkan keterampilan teknis seseorang. Mudah disesuaikan dan diintegrasi, proyek ini bisa dijadikan komponen kecil dalam aplikasi yang lebih besar, misalnya dalam aplikasi akuntansi, aplikasi pembelajaran matematika, atau sistem point of sale. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Galang. Mantap. Oke. Another good presentations ya. Lengkap banget. Detail poinnya juga banyak banget ya. Yang udah Galang buat dan tentang kalkulator ya. Kalkulator project yang udah kita buat juga kemarin. Oke, good job. Kita langsung aja lanjut ke bagian berikutnya. Kado ntar pas presentasi kamu di grouping aja baris kodenya Hafiz. Kayak tadi aja urutannya ya. Jadi misalnya kayak baris berapa sampai ke berapa itu tentang apa gitu ya. Tapi urutannya overall seperti yang Galang tadi. Ya, kita lanjut ya. Nah, tinggal tiga. Satu, dua, tiga. Oh, langsung dapat. Mantap. Silakan Hafiz. Boleh langsung di share screen ya. Ya, perkenalan dulu ya, Hafiz ya. Berarti perkenalan, terus kamu coba jelasin PPT-nya. Habis itu buka VS Code, demo, balik lagi ke PPT dan say thanks. Oke, saya Kak. Oke, silakan. Bentar Kak. Oke. Ini full screen aja ya? Full screen aja boleh. Maaf. Oke. Nah, silakan. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Muhammad Hafiz Amal Farisi. Eh, em, Pagi. Maaf ini kemana ya? Oh, aha ya. Muhammad Hafiz Amal Farisi dan saya ingin mempresentasikan proyek Python Start Second Year. Tujuan proyek ini dibuat untuk media hiburan untuk para pengguna, implementasi nyata dari teori Python dan membantu perhitungan sederhana dari pengguna, misalnya kalkulator dan ya gitu. Oke, proyek yang dikembangkan mencakup komponen-komponen berikut. Jadi, em, proyek yang telah kita buat adalah multi level game, kalkulator sederhana, snake game, shooter game, pingpong game, editor gambar, labyrinth game, dan terakhir ada kuis sederhana. Dan saya ingin mempresentasikan saya ingin membahas tiga saja dari semua ini karena sepertinya kebanyakan ya telah semuanya. Oke, jadi fitur khas dari proyek multi-level game. Game ini buat untuk melatih pemain secara bertahap. Keunikan dari proyek ini adalah kontrol menggunakan keyboard secara fleksibel. Jadi bisa memakai arrow keys. Dan skor akan menambah jika player menyentuh box hijau atau finish. Finish ya. Jadi misalnya skornya ini dari 3 dan jika playernya menyentuh bo- box hijau ini bakal menambah jadi 4. Ada batas waktu yang akan membuat permainan lebih seru. Jadi em, misalnya ada waktu, jadi harus cepet-cepet gitu untuk menyelesaikannya biar betul nggak kalah gitu. Karena kalau waktunya habis bakalan close sendiri itunya gamenya. Oke, dan ada box merah sebagai musuh untuk dihindari agar tidak terulang gamenya. Jadi jika player kalian itu menyentuh musuhnya atau yang box merah ini, kalian bakalan gamenya bakalan di close. Kesusahannya nambah lost tiap level. Jadi nih kalian pertama nih level 1 pasti bakalan gampang kan. Terus level kedua ya lumayan, level ketiga ya oke, tapi pas ke level 4 udah udah lumayan menantang kayak gini nih. Ini ada
box yang melaju ke kalian itu dengan kecepatan yang cukup cepat. Dan fitur khas dari proyek kalkulator, pengguna dapat melakukan macam-macam kalkulasi dengan proyek yang telah dilakukan. Keunikan dari proyek ini adalah dapat menghitung nomor dengan macam kalkulasi. Ya, misalnya, kalian mengkali 5 dikali 5 sama dengan 25. 9 dibagi 3 3 kan. Ya, ya. Dengan tombol C ditekan, dapat menghapus seluruh nomor yang di display. Jadi misalnya nih, kalian telah menghitung 8 kali 8. Terus hasilnya kan 64 ya kalau nggak salah. Kalian jika pencet C, ini nomor yang di sini itu bakalan em, terhapus. Jadi kalian bisa melakukan kalkulasi yang baru yang ingin dilakukan. Dan hitung kalkulasi dalam sekejap. Jadi 8 kali 8. Ntar kalian pencet yang hijau ini kan. Yang sama dengan. Itu nggak bakalan berpikir dulu. Dia bakalan langsung. Nah langsung dulu ketahuan jawabannya. Nah ya. Fitur khas dari proyek Snake Game ya. Ini Snake Game yang game ketiga yang saya bakalan bahas. Di game ini Anda menjadi ular yang mencari makan untuk tumbuh lebih panjang. Jadi misalnya nih ya, keunikan dari proyek ini adalah satu, ular dapat bergerak sesuai perintah dengan tombol panah. Jadi kalian mencet tombol kanan kiri itu ularnya bahkan ke kiri ya, atau ke bawah, pencet tombol bawah ke bawah dan seterusnya. Setiap menyentuh makanan atau box merah nih ya kayak apel gitu, maka ular akan menambah panjangnya. Jadi misalnya dari satu box nih, ini kan awal-awal main ularnya itu bakalan sekecil ini nih, sekecil makanan, tapi setiap dia makan bakalan tumbuh satu blok kayak gini ya. Jadi menambah ini udah berapa? Kayaknya udah makan 3 apel nih. Ya. Nomor 3, jika ular menyentuh tepi window, game akan terprogram untuk menyelesaikan game. Jadi kalian nih, kalian kayak itu aja lagi lari kan, lagi lari itu terus kepentok kepentok apa ini namanya? Wall apa ya namanya ya? Wall, Dinding, dinding, ya dinding. dinding Es ya. krim, es krim, es krim walls, es krim walls. Ya, jadi bakalan terhentikan kayak lari kalian jadi ya gitu sama dengan game ini jadi jika ular kalian ini menyentuh tepi window itu gamenya bakal terprogram untuk menyelesaikan ya atau menutup windownya oke demonstrasi proyek multi level game ini ya kak saya Nah, ini baru VS Code. oh iya oke Balik ke VS Code ya. Kayaknya share screen kamu nggak semua layar deh. oh iya Ganti maaf dulu kak ya. oh iya ini saya ganti hmm, oke udah belum lihat kak. Udah, silakan. Jadi import game, jadi pertama yang eh, paling penting adalah mengimport modul. Jadi untuk mengaktifkan modul-modul dari Pygame, Random dan Sys. Oke, jadi ini adalah variabel warna dan ini adalah variabel itunya, lebarnya sama ketinggiannya. Ini windownya. Terus player. Ah ya ini baris 20 sampai 21 itu tentang itu karakter statistik. Jadi kayak playernya itu mungkin bakalan sebesar ini. Terus kecepatan playernya bakalan 5 entah apa ya, kilometer per hour. Iya ya. Terus Dev Create Obstacle nih baris 27 sampai baris 30 itu em, tentang membentuk obstacle atau rintangannya. Ya, jadi misalnya itu yang box merah-merah gitu ya. Terus ini levelnya, jadi kita kan mulai dari level 1 jadi pasti dong ini harus 1. Ini skornya kita kan mulai dari 0 jadi ini 0. Nih, ya maaf, baris 33 sampai 36 ini membahas tentang level score sama timernya. Dan static ini untuk mulainya. Em, ya, jadi ini dev draw text ini untuk menampilkan di layar. Saya sepertinya ini nih, apa tuh informasi ini bakalan ditampilkan di layar dan while running ini bakalan melooping game seterusnya sampai game itu selesai gitu.
Em, ini sequence-nya untuk menghitung waktu ya. Dan keys ini itu untuk kontrol pemain. Jadi misalnya nih, ini kan key underscore left. Jadi jika memencet arah panah ke kiri, maka player bakalan ke kiri. Dan ini kan key right kan. Jadi jika pemain menekan tombol arah panah kanan, maka itu player di gamenya juga bakalan ke kanan. Ya, dan ini juga nih, oh iya nih, 84 sampai 91, baris 84 sampai 91 ini lagi tentang kondisi jika ini playernya itu sudah menyentuh box yang hijau itu untuk menyentuh rumah atau ya apa aja boleh dibilang, whatever you call it. Dan misalnya ini jika playernya itu berhadapan atau menyentuh rumah atau ya itu tadi box box hijau, itu skornya menambah satu dan level juga menambah satu ya. Dan juga ini makin cepat. Iya. Oh, iya. Dan juga ini baris 93 sampai 98 itu em, itu tentang mengecek itu ya cek kehabisan waktu. Jadi jika remaining waktunya itu nol, ya betul nol, maka ini draw text. Nah ya, draw text kehabisan waktu itu em, apa ini? Eh, menggambarkan ya kayak menampilkan teks kehabisan waktu dan font apa tuh warna teksnya itu merah di sini bisa terlihat. Dan ini nih by game quit says the exit. Jadi em, setelah munculnya kehabisan waktu, ini programnya atau game itu bakalan terclose sendiri ya. Terus dan ini nih baris 101 sampai 103 ini gambar skor dan waktu. Jadi oh iya, jadi ini untuk menampilkan di layar, em, menampilkan di layar itu skornya dan waktunya. Ya maaf, kayaknya ada kesalahan di sini. Jadi ntar aja. Oke, jadi ini pygame.quit untuk menutup game setelah selesai. Jadi ya untuk itu aja untuk menutup game atau window. Oke, jadi prospek proyek. Dari game proyek multi level game. Mainin dulu gamenya, Oh, mainin Afif. dulu kan? Oh, sorry. Hmm. Oke. Jadi, Singkat aja untuk aturannya gimana, terus nanti cara mainnya gimana. aduh. Eh, oke. Jadi di sini ada waktu dari 20 detik, 20 detik ya. Iya, terus juga nih ada levelnya, ada skornya. Skornya akan menambah jika kita menyentuh rumah dan level juga menambah. Dan setiap jalan kesusahannya bakalan menambah. Lihat nih. Ini lebih banyak kan? Aduh, aduh, aduh. Ya. Dan ini bakalan seterus, aduh, ya jadi susah gitu. Em, ya itu kan tadi kan pas game over itu windownya langsung ke close, jadi termasuk programnya gitu. Atau kurang Kak Daud? Atau Udah cukup, lanjut, lanjut. PPT-nya. dan oke, prospek lagi dari game proyek multi level game yang sudah dibuat sudah lumayan untuk pemula, namun akan bisa lebih baik bila level tidak terbatas. Hmm, Sepertinya sudah sih, tapi ya lumayan susah ya untuk menerusinnya karena juga ya kan difficulty-nya itu akan menambah musuh, player dan finish point lebih keren desainnya. Ini misalnya bukan box hijau doang, misalnya kayak ada mungkin box hijaunya di replace dengan rumah gitu atau bendera bendera hijau ya, dan suasana game tidak terlihat polos. Jadi kayak tadi itu backgroundnya itu bukan putih saja tapi kayak ada kehidupan gitu. Dan playernya itu ya maaf. Hmm, dan
Ya, dan playernya itu misalnya kayak orang beneran gitu, dan musuhnya itu kayak em, musuhnya kayak gimana ya? Ya, tergantung kalian lah. Itu kan bikin desainnya kan tergantung orangnya mengimajinasinya, imajinasinya kayak gimana ya. Terus player bisa dikontrolkan dengan tombol WASD. Kan karena sekarang itu kan kita kontrol dengan arrow keys. Tapi kan kalau gamer seperti saya itu kan lebih nyaman dengan tombol WASD. Jadi mungkin bakalan lebih bagus, bukan bagus sih, lebih nyaman gitu kalau pakai tombol WASD. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekian dari presentasi saya. Presentasi saya. Mohon maaf jika ada kurang, ada kekurangan, ada ada yang kurang. Wait. Eh, mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah, ada yang tidak tepat gitu ya. Mohon maaf dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Aduh, saya warahmatullahi gimana ini? wabarakatuh. Oke, terima kasih. Maaf ya. Pertama, perasaannya gimana? Perasaannya gimana? Udah nggak tahu, saya pertama kali presentasi di hadapan orang sebanyak ini gitu. Jadi maaf ya kalau perkataannya itu apa ya, ada yang gugup gitu, terus hmm, gugup terus apa lagi ya, semua kurangan lah. Oke, oke, sip, sip, sip. Good job, good job. Udah tepuk tangan ya, mantap. Paling pertama adalah PD-nya mantap ya. Keren ya. Percaya dirinya, Kak Daud harus acungin jempol ya, dan mau improve untuk ngomong yang nggak ada di PPT. Keren banget ya. Oke, kamu kayaknya ada orang bule-bulenya ya? Indonesia bule ya? Kok tadi Oh, logat Indonesianya kayak ada bule-bule dikit? Siapa yang dari luar? Yang luar oh, Indonesia? Mama atau papa? enggak sih, dua-duanya orang Indonesia. Oh, dua-duanya orang Indonesia. Oke, Iya, oke. soalnya karena juga itu saya Kok itu kamu ngomong bahasa Indonesia kayak ngomong orang bule, aku ngomong bahasa Indonesia. Jadi seperti ini ya. Kirain orang bule. Gak ada eh, yang orang bule berarti ya? Dua-dua orang Indonesia. iya, Oke. Dari mana berarti mama papa? dua-duanya di Betawi Kak. Ah, dua-duanya Betawi. Oke, Iya. Jakarta ya. Heeh. Jaksel. Oke. Kita langsung mulai. Berikutnya, Fahri atau Faizi? Faizi. Silakan Faizi. Boleh langsung di share screen saja ya. Dan coba dijelaskan. Faizi, oh itu. Kirain hilang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Faizi Ahmad Darmawan. Hari ini saya ingin presentasikan project Python Star second year saya. Bismillah, tujuan proyek saya adalah project ini dibuat untuk pertama, untuk mempertajam konsentrasi, kedua, menghilangkan stres, tiga, meningkatkan kemampuan otak. Proyek yang dikembangkan mencakup komponen-komponen berikut: multi-level game, kalkulator sederhana, snack game, shooter game, pingpong game, editor game, gambar, gak labirin game, dan kuis sederhana. Fitur khas dari proyek multi-level game, keunikan game ini adalah pertama, ada tantangan yaitu balok merah. Kedua, ada skor untuk menghitung berapa kali pengguna menang. Tiga, ada waktu untuk keseruan bermain. Hah? Empat, ada level akan menambah kesulitan jika level semakin tinggi. Fitur khas dari proyek Snack Game, keunikan game ini adalah pertama, ular akan menambah panjang jika memakan balok merah. Dua, gerakan ular menggunakan tombol keyboard. Tiga, blok merah akan selalu berubah posisi jika sudah dimakan ular.
Fitur khas dari proyek kalkulator adalah keunikan proyek ini adalah satu, dapat menghitung aritmatika dasar. Dua, ada tombol Si untuk menghapus perhitungan. Tiga, ada tombol dengan untuk menghitung hasil. Empat, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Demonstrasi snack gamenya, nah ini. Jadi yang nomor 4 ini adalah instalasi Paygame-nya. Nomor 8 sampai nomor 12 ini ukuran layarnya berapa nih? Oke. Nomor 15 sampai 19 adalah warna yang digunakan. Nomor 22 sampai 24 waktunya. Nomor 27 sampai 30 adalah fungsi untuk gambar gridnya ini. Terus 37 sampai 40 adalah menempatkan makanannya ya secara acak. 43, 47 adalah instalasinya untuk bisa menjalankan permainannya. 62 sampai 71 adalah untuk menggerakkan ularnya. Eh, ya gerakan panah keyboardnya lah pokoknya ya. Terus 74 sampai 84 gerakan ularnya. 87 sampai 92 makanannya. 96 sampai 101 tabrakannya. Semuanya ya, yang 104 sampai 106. Ada gambar semuanya. Langsung saja kita demonstrasikan gamenya. Jadi sederhana saja, bermainnya pakai up, down, left, right. Tujuannya main sampai balok ini kena merah, panjang. Nah, gitulah. Oke, paham? Oke. Setelah itu, Paham. Lanjut sabar ya. PPT. Prospek proyek saya ini, menurut saya, 3 proyek ini masih bisa dikembangkan lebih jauh, seperti menambahkan level yang lebih sulit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Faizi. Mantap. Tuh ditunjukin kucing tuh si Galang. Oke, nadanya naik ya. Faizi sepertinya cocok untuk menjadi komentator di sepak bola. Kamu kalau sepak bola suka Aduh. klub apa? Kalau saya ya, Nah, saya demen Arsenal sih, Kak. Arsenal. Amin. Semoga jadi komentatornya ya. Cocok. Iya. Lanjut. Kita berikutnya. Udah jam 10.07 guys. Semoga cepat. Semoga sempat untuk main game. Berikutnya berarti sudah jelas ya, obvious. Silakan Fari berlangsung di share screen ya. Yuk, berlangsung share screen Fari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Waalaikumsalam Ahmad. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Izhar Al-Ghifari. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir Python Start Second Year. Eh, Tujuan proyek ini dibuat yang pertama sebagai media hiburan pengguna, kedua implementasi nyata dari teori sederhana, tiga membantu perhitungan sederhana dari pengguna. Eh, Proyek yang sudah pernah dibuat itu yang pertama multi level, kedua kalkulator, yang tiga snack game, shooter game, pingpong, editor gambar, labirin, dan kuis sederhana. Fitur khas dari proyek multi level game. Game ini dibuat untuk melatih pemikiran secara bertahap. Keunikan dari proyek ini adalah yang pertama kontrol menggunakan keyboard secara fleksibel. Dua, level bertambah ketika player mencapai kotak hijau. Ketiga, kotak hijau muncul di posisi acak. Yang terakhir, jika terkena kotak merah, permainan selesai. Fitur khas dari kalkulator. Kalkulator sederhana dibuat untuk menghitung kalkulasi aritmatika. Fitur-fitur dari aplikasi ini adalah dapat menghitung operasi aritmatika lanjutan, tombol C dapat digunakan untuk menghapus input, dan yang terakhir akan menampilkan error jika hasilnya tidak diketahui.
Fitur fitur khas dari proyek Snack Game. Snack Game menggunakan Pygame dalam pembuatan, kemudian dikontrol menggunakan keyboard untuk pemain. Keunikan dari proyek ini, yang pertama, ular dapat memanjang jika memakan kotak merah. Yang kedua, game dapat berakhir jika pemain menabrak diri sendiri atau keluar dari arena. Yang ketiga, kotak merah dapat muncul secara acak sebagai tantangan bagi pemain. Demonstrasi proyek Snake. Di baris pertama ada import Pygame sebagai pustaka untuk memprogram-programnya. Yang untuk baris kelima sampai 8 itu untuk membuat ukuran eh, arenanya. 10 sampai baris 13 itu untuk menggambar objek yang ada, semisalnya yang green itu ular, terus yang red itu untuk makanannya, dan black itu untuk area. FPS-nya ini digunakan untuk mengatur kecepatan permainan. Dari baris 18 sampai 22 itu untuk memunculkan ular dan makanan, dan 25 sampai 27 untuk memunculkan makanan di tempat yang acak. Dari baris 34 sampai 36 itu untuk memunculkan arenanya, dari baris 42 sampai 61 untuk menggerakkan si ularnya. 63 sampai 67 jika ularnya itu memakan makanan pada gamenya, maka ularnya akan bertambah satu kotak. Jika dia tidak memakan, maka dia tidak akan bertambah. Dari 69 sampai 74 eh, ini digunakan sebagai untuk menghitung skor. Semisalnya player tidak sengaja menabrakkan dirinya sendiri dan dirinya sendiri ke luar arena dan itu ke belakang ekor ular. Dari baris 76 sampai 80 itu ini digunakan untuk menggambar ular dan makanan di arena, dan clock tick dan baris 80 ini digunakan sebagai apa ya? Kayaknya nggak ada waktu sih. Sebentar. Boleh Terus. dimainin dulu. Oh, ini. Mainin dulu ya. Pas. Yuk. Seperti ini, jika ular memakan kotak merah, maka akan bertambah. Hmm. Jika kita tidak sengaja menabrakkan ke luar arena, maka kita akan kalah. Oke. Untuk prospek proyeknya, yang pertama di proyek multi level lebih bagus ditambahkan gambar agar tidak monoton. Yang kedua, di dalam proyek kalkulator sebaiknya ditambahkan untuk menghitung perhitungan sin konstan. Dan ketiga, di proyek Snack Game sebaiknya menggunakan gambar ular dan apel. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mantap. Tepuk tangan buat Fari. Keren ya. Oke, sip. Udah semuanya ya. Good job dari Fari juga tadi ada sin kostan ya untuk kalkulatornya supaya jadi kalkulator saintifik. Mantap. Oke, nah jadi udah beres semuanya presentasi. Good job everyone ya, udah selesai. Tadi rencananya Kak Daud mau main Kahoot, cuman kayaknya nggak bakal sempat. Jadi Kak Daud akan coba untuk presentasi untuk retrospektif aja ya, untuk review udah belajar apa aja sih di beberapa pertemuan yang lalu gitu ya. Ntar Kak Daud coba matiin dulu aja ininya biar gampang lihatnya. Ini ya. Oke, sip. Jadi, congratulations ya to all of you guys untuk Faizi, Fari, Hafiz, Galang, Bara, Faiza, sama Hilmi. Ya, udah beres untuk student project fair dan kita akan masuk ke dalam next level ya.
Jadi kalian sudah mulai pelajaran pertama itu ada yang masih ingat gak kapan kita mulai belajar? Ada yang masih ingat kapan kelas pertama kalian? Di Python Start 2 ya. Kalau Python Start 1 mungkin beda-beda ya. Python Start 2-nya. Nah, kita mulai kalau misalnya lupa nih ya. Kita mulai di tanggal 17 bulan 11 tahun 2024. Aduh, internetnya aku refresh. Terus guys. Nah, kita mulai tanggal 17 bulan 11 tahun 2024 ya, alias tahun kemarin berarti ya. Kita mulai dari, masih ingat apa yang pelajaran kita pertama? Coba kalau tanya ke siapa? Ke Hafiz. Hafiz masih ingat gak? Pelajaran pertama tentang apa Hafiz? Yang paling pertama, Kak. Heeh, paling pertama banget. Udah lupa, Kak. Udah lupa. Oke. Kalau misalnya Faizi, Faizi masih ingat gak? Nggak ingat sama sekali, Kak. Gak ingat sama sekali. Nah ini ya kemarin kita awal-awal itu mulai sangat sederhana mulai dari print terus int input if gitu ya keren banget dan udah mulai ngebikin project-project masing-masing ya bahkan kalian udah belajar juga gimana caranya punya akun GitHub untuk nyimpen codingan kalian ya. Nah nanti tolong diperhatikan yang bagian GitHub ini kalau misalnya kalian ada kebutuhan nih untuk coba sebelum di sini Kak Daud coba kasih polling dulu ya. Nih, Kak Daud mau kasih polling. Rencana kalian mau kuliah atau bekerja tentang apa ya? Ini bebas. Kalau misalnya ada yang mau kuliah atau mau SMK atau nggak kuliah sama sekali, ini bebas banget. Tapi kalian bisa pilih aja salah satu bidang yang mau kalian tekuni ya. Nih, kuliah atau SMK tentang ilmu yang mau ditekuni. Nih, ada ilmu komputer sama lainnya ya. Ini Kak Daud dapat apa fitur polling ya, jadi sekalian nyobain juga. Nah, silakan boleh diisi pollingnya. Tuh Kak Daud udah share ya pollingnya sambil nunggu. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada yang mau kuliahnya ke bagian IT ya, atau informatics, itu biasanya butuh portofolio. Nah, portofolionya itu bisa di-share aja melalui GitHub yang udah kalian punya. Ya, jadi pastikan GitHub-nya jangan lupa ya, itu di-save aja karena nanti akan dibutuhkan. Gitu. Ya. Oke, mungkin Kak Daud mau tanya satu aja yang paling diinget nih proyeknya apa? Coba mulai Feiza mungkin ya karena satu-satunya perempuan. Feiza yang paling diinget dan paling berkesan proyek apa menurut kamu Feiza? Pingpong kayaknya, Kak. Pingpong, kenapa tuh? Karena seru aja. Karena sesuai aja. Sesuai gimana Seru, maksudnya? Kak. Seru. Oh seru, seru. Oke, seru. Ada alasan lain? Tidak. Nggak ada. Oke, pingpong ya. Coba pendek ternyata. Fari berarti. Fari, menurut kamu proyek yang paling menarik versi kamu apa? Shooter game. Shooter, kenapa? Itu kalau saya bilang itu lumayan rumit juga, jadi menantang. Rumit jadi menantang. Oke, sip ya, setuju. Jadi macam-macam ya, tergantung proyeknya juga udah banyak banget yang kalian punya, nggak cuma satu dua. Jadi kalian bisa save itu semua untuk di-review. Ya, nah artinya kalau kalian udah belajar tentang proyek-proyek tadi, kalian sudah siap untuk kelas selanjutnya nih. Ya, untuk beberapa students memang dia sudah terdaftar ke kelas berikutnya yang di Python Pro tahun kedua. Ya, ada yang beberapa juga perlu mendaftar ulang atau registrasi kembali. Ya, nah apa aja sih yang akan kita pelajari nanti di tahun kedua ya di Python Pro tahun kedua? Nah mungkin kenapa kita nggak Python Pro tahun pertama dulu Kak? Karena nanti Python Pro tahun pertama itu mengulang dari Python Start pertama. Ya, jadi kalian bisa langsung lompat ke Python Pro 2 ya. Di sini udah selesai semua kan Python satunya ya?
Udah selesai, ada yang langsung Python Start 2? Kayaknya harusnya nggak boleh sih. Ya, harusnya udah Python Start 1 dulu. Nah, jadi nanti kalian masuk ke Python Pro 2. Di Python Pro 2 lebih banyak lagi project yang akan kalian buat. Salah satunya seperti ini. Jadi dari gambar, nanti kalian akan coba mengklasifikasi ya, mana objek yang disebut anjing, mana yang disebut sepeda, mana yang disebut mobil. Ini nggak kita kotakin terus edit sendiri ya. Nanti kita masukin upload gambar, nanti dia akan mengeluarkan kotak-kotak itu secara otomatis. Oke. Nah, berikutnya, kalau misalnya mau bikin game, ada yang namanya game 3D. Jadi kalau misalnya kalian pernah main game Minecraft, kita akan bikin game seperti Minecraft. Bukan bikin game di Minecraft, tapi bikin kayak game Minecraft-nya. Ya, jadi itu yang akan kalian buat, atau misalnya ada game ini juga nih, XOXO ya. Gitu. Oke, jadi nanti alurnya seperti apa? Alurnya nanti akan membuat coding dan juga buat aplikasi yang lebih banyak lagi ya. Kalian akan buat aplikasinya itu ada aplikasi HP. Habis aplikasi HP akan ada data science. Kalian bikin juga machine learning, prediksi ya, AI. Terus nanti yang keempat itu bikin game 3D. Baru yang kelima bikin website. Keenam, udah seperti biasa nanti kita akan upload-upload ke GitHub ya supaya kesimpan. Oke, itu aja. Nah, ada siapa aja yang udah terdaftar ya? Ini Kadot ada listnya. Ntar ya. PS2 berapa sih? PS2 58. Nah, ini kemungkinan yang ini benar ya, tapi nanti kemungkinan ada salahnya juga. Untuk yang perlu registrasi kembali berarti nanti ada beberapa, contohnya kayak eh Faizi ya, Faizi nanti perlu registrasi ulang nih. Terus Feiza itu udah terdaftar, Bara nanti registrasi ulang lagi. Terus ada Hafiz juga. Ini harusnya bisa sih langsung ya, nggak registrasi ulang. Terus nanti ada Sakif, nanti registrasi ulang lagi ya. Terus ada Fari, baru ada Faris juga. Nah, Galang itu udah terdaftar ya. Jadi ada dua yang udah terdaftar. Ada Galang sama ada Feiza. Kemungkinan nanti mulainya di pekan depan ya. Sama ada Hafiz juga. Kalau misalnya yang ini benar ya, kadang ini belum diupdate sama CS-nya, jadi nanti adminnya yang menghubungi ya. Nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp ke mama atau papa kalian. Ya, jadi pastikan dibalas aja ya. Nanti akan ada WhatsApp dari admin itu menghubungi untuk minta nama lengkap sama tanggal lahir. Ya, jadi untuk dapetin sertifikat yang tahun kedua itu bales WhatsApp-nya dulu. Ya, gitu. Nah, mungkin Kak Daud mau coba tanya dulu ya. Kalau yang tadi registrasi ulang berarti ada Faizi. Faizi kemungkinan akan lanjutin untuk Python Pro tahun kedua nggak? Tinggal jawab iya atau enggak aja ya. Ya, Ya, oke. Terus berikutnya ada Bara. Bara kemungkinan lanjut nggak? Jawab ya atau enggak doang ya. Masih, Ya, masih belum tahu sih Kak mau lanjut atau enggak. Ini oke, belum tahu. Terus habis itu Hafiz. Hafiz ini agak ragu nih nanti antara udah habis atau belum ya. Nanti Oh iya. tinggal dihubungi aja di WhatsApp. Kemungkinan Hafiz lanjut atau enggak. Tahu sih Kak, harus didiskusi dulu sama orang tua Kak. Karena Oke. Terus Sakif, Hilmi, Apa Kak? lanjut atau enggak? Iya atau enggak? Kayaknya nganu enggak. Saya mau ke Enggak. tempat lain. Oke, terus ada Fari. Lanjut atau enggak Fari ya? Ya. Ya, oke. Berikutnya ada Faris, nggak ada. Galang udah terdaftar. Feiza juga. Oke, sip. Udah, itu aja ya untuk kelas kita hari ini. Nanti akan ada satu kelas lagi bareng sama Faris yang main game. Jadi pastikan hadir ya. Kita akan simpel aja untuk main game Kahoot di hari Selasa ya. Karena harusnya hari ini cuman kayaknya nggak sempat. Ntar datang aja di jam 7 kayaknya ya, atau jam setengah 8. Ntar akan kadotin info di grup WhatsApp. Oke, terakhir boleh nyalain kameranya, kita akan foto ya.
Yuk, semuanya boleh nyalain kameranya. Kita foto dulu. Tutornya ganti apa enggak kan nanti? Ah, nggak tahu. Itu harus ditanyain ke admin nanti ya. Harusnya kalau misalnya banyak yang lanjut, itu nanti tutornya akan sama dan jadwalnya pun sama. Jadi nanti ada siswa lain yang masuk ke kelasnya kita, gitu ya. Galang sama Hilmi dinyalain kameranya. Hilmi nyalain, Hilmi. Oke, dalam hitungan tiga ya, semuanya gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, so congratulations to all of you guys ya. Jadi udah beres untuk Python Start tahun kedua. Nanti berarti PR-nya ada dua ya. Untuk rapot itu nanti akan Kak kirimin aja by WhatsApp ke mama papa kalian karena nanti nilainya beda-beda. Kalau sertifikat itu dihubungi sama admin. Jadi minta tolong kasih tahu ke mama atau papa kalian. Bales ya WhatsApp-nya karena kalau nggak dibales sertifikatnya tidak akan dikirimkan. Oke? So itu aja untuk kelas kita hari ini. Ada pertanyaan dulu mungkin terakhir sebelum kita say goodbye. Belum ya? Oke, so sukses selalu semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan apa yang udah dipelajari bisa diterapin lagi ke ilmu-ilmu yang lain, pelajaran sekolah, membuat proyek baru. Semoga sukses dengan ilmu yang udah didapetin. Ya, bye-bye. Selamat siang dan sampai jumpa semuanya. Dah Faizi, Fari, Bara, Faiza, Hafiz, Galang, sama Hilmi. Ya, terima kasih ya. Bye.